kalau ngeliat di sosmed kayak di TikTok, Instagram katanya indah ya, terus asik gitu main di sini. Dan ternyata bener, Malioboro-nya asik banget, banyak makanannya. Pas kita kesini tuh kita ngeliatnya ramai banget gitu ya. Dari orang tua juga bilang, oh kami kan udah bilang nih mau liburan ke Jogja. Terus orang tua bilang, nanti kalian di mana? Orang-orang pada ke Jogja gitu. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Malam ini 24 Maret 2026 kita akan jalan-jalan lagi di kawasan Malioboro, di mana di kesempatan kali ini kita akan melihat suasana terkini Malioboro saat liburan Lebaran 2026. Nah, perlu diketahui pada musim libur Idul Fitri tahun ini Malioboro masih menjadi salah satu destinasi favorit wisata di Yogyakarta. Nah, sebagai pusat wisata malam terbesar di Yogyakarta, Malioboro menjadi barometer kunjungan wisata di Yogyakarta. Nah, perlu kami sampaikan di libur Lebaran tahun 2026 ini, menurut peneliti Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada, Dr. Desta Titi Raharjana, memperkirakan jumlah kunjungan wisata ke Yogyakarta akan mencapai sekitar 1,46 juta orang. Nah, kemudian akses transportasi seperti jalan tol yang saat ini terus dibangun menjadi salah satu alasan mengapa banyak wisatawan yang memilih Yogyakarta sebagai lokasi tujuan wisata. Nah, perjalanan kita malam ini dimulai dari alun-alun selatan Yogyakarta, Jalan Langen Nasran Lor, Jalan Wijilan, Plengkung Wijilan, Jalan Ibu Ruswo, Jalan Alun-alun Utara, Jalan Pangurahan, titik 0 km Yogyakarta, Jalan Margo Mulyo, dan Jalan Malioboro. Nah, seperti apa dan bagaimana situasi di kawasan Malioboro malam ini? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di Malioboro, Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita berada di alun-alun selatan Yogyakarta atau Alkit ya. Nah, Alkit ini sebenarnya merupakan bagian belakang dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang menyimpan mitos dan keseruan. Dari segi ukuran, Alkit secara ukuran lebih kecil daripada alun-alun utara Yogyakarta. Nah, pada awalnya Alkit digunakan oleh prajurit keraton untuk berlatih dan menguji kesaktian. Namun seiring waktu, saat ini Alkit merupakan ruang publik favorit bagi masyarakat. Nah, di sekeliling Alkit ini saat ini banyak pedagang PKL yang menawarkan aneka kuliner untuk dinikmati. Suasana makin indah dengan kehadiran sepeda goes atau mobil goes dengan cahaya lampu warna-warni. Nah, daya tarik lainnya ini adalah masangin atau masuk antara dua beringin, yaitu permainan berjalan kaki dari depan Sasono Hinggil ke arah selatan melewati dua beringin dengan ditutup matanya. Meskipun kelihatannya mudah, namun ternyata banyak juga yang tidak bisa melewati dua pohon beringin ini. Nah teman-teman, dari alun-alun selatan atau Alkit kita selanjutnya berbelok ke arah timur ya, atau ke arah kiri ya. Dan posisi kita sekarang berada di Jalan Langen Nasran Lor. Nah, selanjutnya dari Jalan Langen Nasran Lor ya, di depan kita ini ada perempatan ya, kita berbelok ke arah kiri ya, atau ke arah utara. Dan selanjutnya kita akan menuju Jalan Wijilan. Nah, saat ini kita sudah berada di Jalan Wijilan ya. Dan kalau kita perhatikan, Jalan Wijilan ini merupakan pusat gudeg ya. Di sebelah kanan kita ini terdapat pusat gudeg Wijilan yang tertua ya di kota Yogyakarta dan sudah ada sejak tahun 1942. Nah, jika teman-teman akan mencari oleh-oleh gudeg, maka sentra gudeg Wijilan ini adalah lokasi yang tepat ya. Karena di sini banyak dijual gudeg kering, cocok untuk dijadikan oleh-oleh karena mempunyai karakteristik gudeg yang lebih tahan lama. Nah, selanjutnya dari Jalan Wijilan kita berbelok ke arah kiri ya, atau ke arah barat, dan posisi kita sekarang berada di Jalan Ibu Ruswo. Nah teman-teman, saat ini kita memasuki kawasan alun-alun utara Yogyakarta, dan perlu diketahui bahwa di kawasan ini, khususnya di sebelah timur dari alun-alun utara Yogyakarta ini, banyak terdapat kuliner yang cukup ramai dan diminati wisatawan ya. Antara lain di sini ada pendopo lawas dan bakmi Pak Pele.
Nah kemudian kalau kita perhatikan saat ini lalu lintas mulai padat ya, dan terlihat mobil-mobil dengan plat luar daerah saat ini sedang parkir di sebelah kiri kita ya. Terutama saat liburan tiba, maka lokasi di sepanjang alun-alun utara Yogyakarta ini memang sering digunakan sebagai tempat parkir dadakan, khususnya bagi wisatawan yang berkunjung di kawasan alun-alun utara. Nah untuk menuju jalan Pangurahan atau kawasan titik 0 km, di depan kita ini ada pertigaan dan kita bisa berbelok ke arah kanan. Namun kalau kita lihat ya, saat ini dilakukan penutupan ya, karena memang arus lalu lintas cukup padat ya, sehingga untuk menghindari kemacetan yang parah di kawasan ini, maka kita harus memutar di depan sana ya. Nah kita sudah memutar di jalan alun-alun utara sisi barat ya, dan saat ini posisi kita berada di jalan Pangurahan. Dan kalau kita perhatikan di jalan Pangurahan ini juga sama ya, terjadi kepadatan arus lalu lintas. Dan dari jalan Pangurahan selanjutnya kita akan berjalan kaki ya ke arah utara dari titik 0 km Yogyakarta menuju Plaza Malioboro. Nah perlu diketahui bahwa jalan Pangurahan ini dulunya bernama Jalan Trikora ya. Namun seperti jalan-jalan lain yang terletak di garis imajiner Sumbu Filosofi Yogyakarta, pada tahun 2013 namanya diubah menjadi Jalan Pangurahan. Nah perubahan nama ini untuk mengembalikan nama jalan sesuai dengan sejarah dan filosofinya yang merupakan ciri khas kota Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Nah titik 0 km Yogyakarta ini merupakan titik tengah atau sentral kota Yogyakarta. Titik ini juga berfungsi untuk mengukur jarak dari kota Yogyakarta menuju daerah ataupun wilayah di sekitarnya. Nah titik 0 km Yogyakarta ini berada di persimpangan jalan yang mempertemukan 4 ruas jalan, yaitu Jalan Panembahan Senopati yang berada di sisi timur, yaitu jalan yang berada di depan kita ini teman-teman. Kemudian Jalan Margomulyo yang berada di sisi utara, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berada di sisi barat, dan Jalan Pangurahan yang berada di sisi selatan. Nah seperti inilah suasana di kawasan titik 0 km Yogyakarta di tanggal 24 Maret 2026. Sangat ramai sekali ya pada malam hari ini. Nah titik 0 km Yogyakarta ini juga merupakan landmark yang ikonik ya. Beberapa bangunan ikonik di kawasan ini antara lain ada gedung BNI 46, kemudian gedung kantor pos Yogyakarta, gedung Bank Indonesia, Monumen Umum Serangan 1 Maret 1949, Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, dan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Nah di kawasan titik 0 km Yogyakarta ini juga terdapat landmark tulisan Jogja Kota Batik Dunia ya. Nah kemudian ini adalah beberapa ornamen lebaran 2026 yang dipasang di kawasan ini ya. Ornamen beduk ya, kemudian ornamen gapura dengan bulan sabit dan bintang. Nah kawasan ini juga dikenal sebagai salah satu spot foto terbaik ya di kawasan Malioboro, karena di sini banyak gedung-gedung ikonik tadi. Nah banyak wisatawan yang sengaja datang ke titik 0 km Yogyakarta untuk mengabadikan momen ataupun berfoto ya di kawasan ini. Nah selanjutnya kita akan berjalan kaki ke arah utara ya, menyusuri sisi timur dari jalur pedestrian di kawasan Malioboro ini.
Hatiku rasanya lawanku rapi rokok rondo nangis kate hatiku nyepok aju rasaku kowe tekon ninggal api masa pokoke lati. Nah teman-teman, kita terus berjalan ke arah utara ya. Di sebelah kanan kita ini adalah Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Nah benteng ini ketika selesai dibangun pada tahun 1787, benteng ini diberi nama dengan Rustenburg, yang berarti benteng peristirahatan ya. Namun terjadi gempa hebat yang melanda Yogyakarta pada tahun 1867 sehingga benteng Rustenburg tersebut runtuh. Benteng Rustenburg kemudian dibangun kembali dan namanya dirubah menjadi Vredenburg, yang berarti benteng perdamaian sebagai simbol perdamaian antara Belanda dan Keraton Yogyakarta. Nah di sebelah kanan kita ada Pasar Sore Malioboro, yaitu pusat perbelanjaan oleh-oleh khas Yogyakarta yang berbentuk deretan tenda kaki lima yang buka mulai sore hingga malam hari di kawasan Malioboro. Nah sama seperti pusat oleh-oleh lainnya di kawasan ini ya, Pasar Sore Malioboro menjual berbagai macam produk, antara lain ada aksesoris, batik, tas, kaos, gantungan kunci, dan kerajinan tangan. Tentunya dengan harga yang terjangkau bagi wisatawan. Nah selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan ya, jadi arah ke kanan atau arah ke timur ini merupakan Jalan Pabringan, dan di sebelah timur Jalan Pabringan ini adalah Pasar Beringharjo Yogyakarta. Nah Pasar Beringharjo adalah salah satu pasar tradisional yang tertua dan terbesar di Yogyakarta yang berlokasi di kawasan Malioboro. Didirikan pada tahun 1758, pasar ini menjadi pusat ekonomi dan budaya dengan menjual berbagai macam barang ya, seperti batik, kerajinan tangan, rempah-rempah, jajanan tradisional, hingga pakaian, menjadikannya tujuan utama belanja oleh-oleh. Nah, Pasar Beringharjo juga termasuk ke dalam catur gatra tunggal, yaitu konsep tata ruang kota tradisional Jawa yang menyatukan 4 elemen utama, yaitu keraton sebagai pusat pemerintahan, alun-alun sebagai pusat sosial, masjid sebagai pusat religi, dan pasar sebagai pusat ekonomi menjadi satu kesatuan fungsional. Nah, filosofi ini melambangkan harmoni antara kekuasaan, masyarakat, ibadah, dan kesejahteraan ekonomi. Nah, teman-teman, di depan Pasar Beringharjo ini ada Teras Malioboro 1 ya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa Teras Malioboro 1 ini juga merupakan pusat oleh-oleh dan wisata belanja ya. Nah, Teras Malioboro ini merupakan tempat relokasi dari para PKL yang dulunya berjualan di Jalan Malioboro atau di sepanjang Jalan Margo Mulyo ya. Dan lokasi ini merupakan bekas gedung bioskop Indra. Nah, Teras Malioboro diresmikan pada tanggal 26 Januari 2022 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan mulai digunakan sejak 1 Februari 2022. Saat itu relokasi terdiri dari 888 PKL yang berada di Teras Malioboro 1 dan ada 1033 PKL di Teras Malioboro 2 yang sekarang direlokasi lagi ke Teras Malioboro Beskalan dan Teras Malioboro Ketandan. Nah, kemudian ada yang menarik ya di halaman Teras Malioboro 1, terutama di sisi utara terdapat tulisan yaitu Jogja terbuat dari rindu pulang dan angkringan. Ini adalah sajak ikonik karya sastrawan terkemuka almarhum Djoko Pinurbo yang menggambarkan Yogyakarta sebagai kota kenangan yang selalu memanggil untuk kembali. Nah, ini adalah suasana di Teras Malioboro 1, teman-teman. Di sini dijual berbagai macam aksesoris kerajinan, kemudian batik ya, kemudian tas dan berbagai produk-produk lainnya yang bisa dijadikan oleh-oleh ya ketika teman-teman berkunjung
di Yogyakarta, khususnya di Jalan Malioboro. Nah, kemudian ini juga quote dari Joko Pinurbo juga, bagi setiap orang yang pernah tinggal di Jogja, setiap sudut kota di Jogja itu romantis. Nah, selanjutnya kita akan berjalan ke arah utara lagi teman-teman, menyusuri sisi barat jalur pedestrian kawasan Malioboro. Nah, ini adalah pintu utama dari Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Nah, situasinya terlihat sangat ramai sekali ya di kawasan ini teman-teman ya. Dan kita masih berada di Jalan Margomulyo. Dan kita terus berjalan ke arah utara ya. Nah, saat ini posisi kita berada di Simpang 4 Ketandan ya. Jadi arah ke kiri adalah Jalan Beskalan, kemudian arah ke kanan adalah Jalan Ketandan Kulon ya. Nah, kita masih berada di Jalan Margomulyo teman-teman. Nah, Jalan Margomulyo ini membentang dari perempatan Suryat Majan atau Toko Batik Terang Bulan sampai ke titik 0 km Yogyakarta sepanjang kurang lebih 550 meter. Nah, di jalan ini juga terdapat beberapa pusat bisnis ataupun tempat wisata yang menarik ya, yaitu antara lain ada Pasar Beringharjo yang tadi sudah kita lewati, kemudian Teras Malioboro 1 yang tadi juga kita datangi ya, kemudian ada Hamzah Batik Pasar Sore, Benteng Fredebek, Gedung Agung, titik 0 km Yogyakarta. Kemudian juga ada Teras Malioboro Ketandan ya. Selamat malam kakak berdua. Maaf, dengan kakak siapa? Aku Petri. Aku Grace. Pengunjung atau wisatawan dari mana kak? Dari Jakarta. Iya, kita dari Jakarta. Lalu di hari ini, di hari Selasa tanggal 24 Maret 2026, kenapa kakak-kakak berdua tertarik mengunjungi Jalan Malioboro ini kak? Sebelumnya belum pernah kesini, jadi yang pertama penasaran karena kalau ngeliat di sosmed kayak di TikTok, Instagram katanya indah ya, terus asik gitu main di sini. Dan ternyata bener, Malioboro-nya asik banget, banyak makanannya. Lalu bagaimana kesannya tentang Jalan Malioboro di hari Selasa malam ini kak? Pas kita kesini tuh kita ngeliatnya ramai banget gitu ya. Dari orang tua juga bilang, oh kami kan udah bilang nih mau liburan ke Jogja. Terus orang tua bilang, nanti kalian di mana? Orang-orang pada ke Jogja gitu. Ya udah, kami di sini aja berdiri gitu kan. Terus pas kita di sini, oh iya rame. Tapi karena kita ngeliat makanannya banyak gitu ya. Terus orang-orang sih ramah-ramah, baik. Jadi kita fun-fun aja. Lalu sudah kulineran kemana aja kak? Karena ini hari pertama di Jogja, jadi tadi kita cuma ngelilingin Malioboro doang. Cuman udah makan banyak banget kayak sate, gelato, dan itu mantap banget. Lalu rencananya kakak-kakak berdua selain di Jalan Malioboro ini mau wisata kemana aja kak? Besok Kita sih udah buat rencananya ini sih, udah buat mau bikin rundown. Terus besok kita rencananya mau ke Prambanan, ke On The Rock, mau juga ke Pantai Drini, terus juga kita nanti mau ke Borobudur. Pokoknya kita udah buat semua schedule-nya, kita mau keliling Jogja. Lalu kenapa kakak-kakak berdua tertarik tentang Jogja kak? Karena Jogja itu indah ya kak, terus dari lagu yang sesuatu di Jogja itu kayak kita buat kayak ada apa ya di Jogja, kita pengen balik ke Jogja nih gitu. Makanya
harus ke Jogja gitu sih. Ya betul, setuju banget. Hidup ya kak ya. Caranya biasanya kan pengunjung atau wisatawan mau beli oleh-oleh ya kak ya. Iya. Lalu rencananya kakak berdua mau beli oleh-oleh apa sih di Jogja ini kak? Pastinya bakpia. Iya, pasti Itu banget. sih yang pasti. Terus nanti lihat-lihat lagi kira-kira Iya. apa yang best. Tuh. Satu kata untuk Jalan Malioboro di hari Selasa tanggal 24 Maret 2026 ini apa kak? Indah. Oke kak, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Kak. Selamat berlibur di kota Jogja kakak berdua. Selamat malam. Nah, di depan kita ini adalah Simpang 4 Batik Terang Bulan, teman-teman. Dan dari Simpang 4 ini ke arah utara, ini adalah Jalan Malioboro. Dan terlihat di depan kita ada spot plakat bertuliskan Jalan Malioboro yang merupakan salah satu spot favorit bagi wisatawan ya, khususnya untuk berfoto ya. Nah, Jalan Malioboro ini merupakan ruas jalan sepanjang kurang lebih 700 meter yang merupakan bagian tengah dari Sumbu Filosofi Yogyakarta. Nah, kata Malioboro ini berasal dari bahasa Sangsekerta ya, yaitu Maliabara, yang berarti jalan yang berhiaskan untaian bunga. Nah, kalau kita perhatikan sejak dari titik 0 km Yogyakarta sampai dengan lokasi kita saat ini, yakni di depan pintu barat Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Nah, kondisi kawasan Malioboro ini sangat ramai sekali. Con le no su na su kape so kutia tu ngaku cinci empanan para sayumu rumana mare mas semua yang tahu lagunya di batu Tresnoku orang bakal sayang silabak
sayang aku penesasu Terasa merugi opo karepku Aku mungkin mampu bakal kau sayangku kau kepiye carane. Nah teman-teman, saat ini kita terus berjalan ke arah utara di sisi timur dari Jalan Malioboro ya, dan kita berada di jalur pedestrian sebelah timur Jalan Malioboro teman-teman. Dan suasananya seperti ini pada malam hari ini, masih tetap ramai ya. Nah di depan kita ini adalah Plaza Malioboro teman-teman, dan situasinya masih sama ya, sangat ramai sekali pada malam hari ini. Meskipun saat ini Plaza Malioboro sudah tutup ya, karena waktu sudah menunjukkan lebih dari pukul 10 malam teman-teman. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada malam hari ini di Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.